Halo, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melengkapi dari yang ke-10 tentang user interface. Jadi untuk definisi user interface itu adalah titik interaksi antara manusia dan komputer dalam sebuah sistem informasi. UI itu adalah kumpulan efek visual yang fungsional atau meliputi warna, bentuk, dan ukuran. Kemudian itu untuk tujuan user interface itu ada merancang UI yang baik, statis seperti meningkatkan pengalaman pengguna, meminimalisir kesalahan, meningkatkan efisiensi, memudahkan pelatihan, memperluas akses, mempermudah penyajian informasi, menciptakan identitas visual. Dan untuk bagian komponen utama user interface itu ada beberapa, ada sebuah terdiri dari komponen utama itu ada input controls, navigational component, informational component, juga ada container component. Kemudian untuk bagian prinsip desain user interface itu ada hierarki. Jadi itu tuh udah ngatur cara penggunaan proses di balik layar. Tanpa hierarki yang jelas itu semua elemen itu tampak seperti sama. Jadi itu hierarki itu menciptakan peran size yang lebih besar, menarik perhatian, warna, tipografi, posisi ruang, dan lain-lain. Kemudian itu ada keseimbangan juga, kemudian juga ada alignment atau keselarasan, ada emphasis atau penekanan. Jadi emphasis itu adalah teknik desain yang digunakan untuk menonjolkan elemen tertentu agar menjadi fokus utama perhatian penggunaan. Emphasis yang efektif mengarahkan pengguna ke call to action (CTA). Jadi untuk ini tuh ukurannya itu yang berbeda. Kontras warna, ya ukuran berbeda itu adalah memang jauh lebih besar atau lebih kecil dari sekitarnya. Kontras warna itu warna cerah di atas warna netral. White space itu memberikan ruang kosong. Kemudian itu ada bayangan dan efek drop, shadow, glow, atau highlight yang memberikan dimensi pada elemen yang kita ingin tonjolkan, dan lain-lain. Kemudian juga ada proportion. Jadi itu mengacu pada ukuran relatif antar elemen dalam sebuah desain. Kemudian juga ada movement atau pergerakan. Movement itu dalam UI itu menunjuk pada cara mata pengguna bergerak dan mengalir lalu event-event dalam sebuah desain. Jadi itu ada pola F turn, ada pola Z turn. Jadi selain itu juga ini tuh ada native space untuk ruang negatif. Itu adalah area dalam desain yang tidak boleh diisi oleh konten visual baik berupa latar belakang maupun jarak elemen atau margin. Yang dimana fungsinya itu adalah meningkatkan kebacaan, menciptakan fokus, mengurangi beban kognitif, dan juga kesan branding. Dan juga ini masih ada kontras, ada vision, ada verity, kemudian juga ada unity atau jadi itu unity adalah hasil akhir yang dicapai ketika semua prinsip desain ditetapkan dengan baik. Sebuah desain yang memiliki unity itu memberikan kesan yang semua elemen itu memang seharusnya ada di sana dan saling mendukung. Itu ada 3 mekanisme utama, ada proximity atau kedekatan, ada alignment atau keselarasan, dan juga repetition atau repetisi. Juga ada aturan tipografi dalam UI. Jadi kita tuh harus menggunakan font yang gampang diakses dan juga gampang dibaca, kayak dan
Untuk font modern itu kayak seperti Poppins, Intar, dan Roboto banyak digunakan karena sederhana. Dan juga ada maksimal 2 sampai 3 jenis font. Atau menggunakan terlalu banyak jenis font dalam satu tampilan yang membuat terlihat konsisten dan membingungkan. Juga ini tuh dari yang terlalu mirip. Dan juga ini jangan gunakan kapital semua. Dan juga ada menggunakan font yang sesuai. Ada atur line height, jarak baris. Itu eh, line height itu atau jarak baris itu berfungsi untuk meningkatkan kebocoran teks jika jarak terlalu dekat. Dapat teks dan terlihat padat dan sulit dibaca. Itu ada yang dari distorsi font karena itu tuh eh, terjadi ketika teks dipaksa menjadi salah satu lembur dan terlalu sempit. Yang kita bisa lihat dari sini itu ada ini panjang tombol ideal bisa dilihat, panjang garis teks yang nggak panjang sama membuat mata harus berpindah ke garis selanjutnya. Bisa lihat apa? Bisa kita lihat untuk bagian dari ini ke-10 yaitu Windows hindari window orphan, yaitu adalah kondisi di mana satu kota atau potongan kalimat terpisah di baris akhir atau cuma paragraf. Hal ini bukan cuma dapat mengganggu tampilan visual dan keterbacaan, tapi juga biasanya terjadi karena pengaturan layout yang terlalu panjang atau kurang tepat. Jadi untuk konsep UI dan UX-nya sendiri itu ada responsive design. Jadi ada konsep di mana tampilan UI itu dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran kecil. Ada UX ya, pengalaman yang dirasakan dengan kalau sistem tidak hanya bekerja pada tampilan juga lalu. Juga ada ini call interaction. Ini tuh adalah animasi kecil atau respon viral yang terjadi pada saat membantu suatu suatu aksi. Dan juga ada aksesibilitas. Kita bisa melihat dari sini itu adalah konsep di mana orang desa UI harus digunakan oleh semua orang termasuk pengguna dengan seperti kata atau motorik. Kemudian itu ada ini yang diperhatikan itu ada kayak kontrasnya kurang menarik, ukuran yang nggak jelas, kemudian juga navigasinya terlalu. Untuk bagian desain stamil itu sendiri itu adalah warna tipografi, button icon, dan layout dengan adanya desain sistem yang menjadi kesan itu lebih konsisten, lebih cepat dibuat, lebih gampang lagi. Untuk kayak semua tombol memiliki peran dan bentuk yang sama. Jadi font digunakan secara konsisten. Mungkin sekian presence dari saya. Kalau mungkin ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.